Saya Ayu Staningwarno dan ini adalah teknologi penggorengan. Penggorengan itu sendiri, kalau misalkan kita amati ada beberapa kata kunci. Kalau misalkan kita lihat di gambar di sini ada beberapa hal yang terlibat di dalam teknologi penggorengan itu. Kata kuncinya antara lain adanya pemanasan, kemudian adanya minyak goreng, kemudian medium, dan juga transfer panas. Nah, dari kata kunci tersebut apabila kita rangkai menjadi satu kesatuan, maka akan menjadi suatu definisi. Definisi dari penggorengan itu adalah merupakan suatu proses panas yang menggunakan minyak goreng sebagai media transfer panas. Yang tujuannya kalau misalkan kita amati ada proses-proses sebagai berikut, yaitu pemanasan, pemasakan, dan juga pengeringan yang masing-masing memiliki tujuan. Nah, apakah tujuan dari proses-proses yang ada di penggorengan ini benar seperti ini? Anda coba cocokkan satu persatu, yang kemudian kita akan cocokkan atau lihat kunci jawabannya di slide berikut ini. Nah, ternyata di dalam proses penggorengan ini ada pemanasan yang tujuannya adalah mengawetkan bahan pangan yang digoreng. Kemudian ada juga proses pemasakan yang dapat menghasilkan suatu tekstur atau kualitas makanan yang dapat dimakan. Nah, kemudian di dalam proses penggorengan tersebut juga ada proses pengeringan. Jadi dalam proses penggorengan itu makanan akan menjadi kering dan tujuannya adalah membentuk suatu tekstur. Di sini disebut crispness atau crispy. Kemudian dalam proses penggorengan ada beberapa metode yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pan frying. Kalau misalkan kita amati di sini proses penggorengannya hanya menggunakan sedikit sekali minyak, sehingga dalam proses penggorengan ini sebagian besar transfer panas terjadi secara konduksi. Jadi langsung transfer dari wajan penggorengan ini ke dalam makanan tersebut yang digoreng. Agak berbeda apabila kita gunakan teknik yang disebut dengan shallow frying. Ini dapat menggunakan minyak yang cukup untuk merendam setengah dari makanan yang digoreng, sehingga proses penggorengan ini cenderung lebih hemat minyak. Akan tetapi makanan yang digoreng dengan teknik ini harus dibalik dalam kurun waktu tertentu, sehingga proses penggorengan ini menjadi merata di seluruh bagian dari produk yang digoreng. Untuk tahap yang lain itu ada deep fat frying. Dari istilahnya kita mengetahui bahwa produk tersebut digoreng hingga terendam seluruhnya. Dan tentu karena membutuhkan produk itu digoreng seluruhnya, masuk ke dalam minyak seluruhnya, maka minyak yang dibutuhkan itu menjadi sangat banyak. Nah, di sini merupakan proses batch, yaitu hanya menggunakan beberapa produk, kemudian setelah selesai produk itu dikeluarkan, kemudian dimasukkan produk baru yang belum digoreng dan dilakukan proses penggorengan. Berbeda apabila kita lakukan dengan metode continuous atau berkelanjutan. Nah, di sini kita lihat adalah pabrik pembuatan kentang goreng. Di sini kentang gorengnya berjalan dari sisi sebelah kiri sini, kemudian masuk ke sini, kemudian menggunakan conveyor belt dia melewati proses penggorengan di kolom sini. Kemudian kentang yang belum digoreng akan terus datang, kemudian pada sisi sebelah satunya
kentang yang sudah digoreng akan diambil. Nah, di dalam proses penggorengan ini menggunakan minyak goreng, kemudian ada panas yang terlibat. Nah, dalam proses tersebut ada berbagai macam interaksi. Misalkan dengan bahan makanannya, maka bahan makanan tersebut akan membentuk remahan dan komponen larut ke dalam minyak goreng. Nah, di dalam minyak goreng ini, di dalam proses penggorengan ini juga ada hal yang keluar, yaitu uap air yang menguap dan juga komponen turunan minyak yang merupakan hasil rusaknya minyak goreng tadi. Nah, apabila kita amati, ada berbagai macam perubahan yang terjadi di dalam minyak goreng maupun produk yang digoreng. Pada kali ini kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi pada minyak. Nah, di sisi sebelah kiri ini kita amati merupakan minyak yang baru. Kemudian di sebelah kanan adalah minyak yang sudah digunakan berulang kali. Nah, di dalam minyak ini kalau kita perhatikan lebih lanjut, itu warnanya menjadi lebih gelap. Kemudian apabila kita lakukan pengujian viskositas, itu menjadi lebih kental. Dan juga secara langsung kita juga dapat mengamati terjadinya berbagai macam aroma yang tidak diinginkan. Nah, di sini perubahan kimiawinya terjadi berbagai hal. Yang pertama, karena adanya oksigen, yaitu terjadinya aerasi pada saat kita lakukan memasukkan produk, kemudian pada saat membalik produk dan juga mengangkat produk. Dan karena adanya oksigen ini, maka akan terjadi oksidasi pada minyak, sehingga kemudian akan terjadi senyawa hidroperoksida. Nah, senyawa hidroperoksida ini akan membentuk alkohol dan aldehid yang pada akhirnya akan membentuk senyawa asam dan juga hidrokarbon sederhana lainnya. Kemudian senyawa hidroperoksida ini juga akan membentuk berbagai macam senyawa dengan berbagai macam mekanisme. Yang pertama, mekanisme dehidrasi yang akan membentuk keton. Dan juga apabila membentuk radikal bebas, dia akan memecah asam lemak lebih lanjut menjadi dimer, trimer, epoksida, alkohol maupun hidrokarbon lainnya. Selain karena adanya oksigen, juga adanya pemanasan. Nah, pada proses pemanasan tersebut, asam lemak yang ada di dalam minyak dia akan dapat membentuk dimer dan juga komponen siklik. Kemudian pada proses hidrolisis yang terjadi karena adanya air yang bermigrasi dari produk ke dalam minyak, dia akan memicu terbentuknya asam lemak bebas. Kemudian pecahnya gliserida dari asam lemak tersebut dan akan menghasilkan senyawa lainnya termasuk digliserida dan monogliserida. Kemudian adanya gliserol juga. Nah, senyawa-senyawa akhir tadi dia ternyata adalah beracun dan juga dapat menyebabkan kanker. Sehingga dalam pemilihan minyak goreng itu harus dipilih yang memiliki stabilitas atau ketahanan tinggi selama proses penggorengan dan juga memiliki kualitas makan, biayanya terjangkau sesuai dengan biaya yang diharapkan dan juga mudah dalam proses penanganan. Nah, contoh minyak goreng yang memiliki ketahanan tinggi, kualitas makanannya cukup, biayanya cukup rendah dibanding di negara ini dan juga penanganan cukup mudah adalah minyak kelapa sawit. Akan tetapi kalau misalkan kita gunakan untuk produk-produk yang spesifik, kita dapat gunakan berbagai macam turunan minyak sawit. Sebagai contoh, menggunakan minyak sawit yang lebih jenuh sehingga
dia memiliki ketahanan atau stabilitas yang lebih tinggi. Kan tetapi proses penanganannya karena minyak goreng jenuh tersebut biasanya bentuknya adalah padat, maka penanganannya perlu lebih hati-hati. Nah, selain di minyak tadi, hal yang terjadi di dalam proses penggorengan adalah perubahan di produk yang digoreng. Sebagai contoh kita amati di sini dari kentang goreng yang belum digoreng menjadi kentang goreng yang sudah digoreng. Nah, perubahan di produk yang digoreng antara lain pembentukan keras atau kulit yang keras di permukaan atau bagian luar dari produk, kemudian perubahan rasa, aroma yang khas. Sebagai contoh, Anda bisa merasakan adanya perubahan rasa dari rasa tidak matang menjadi rasa matang, kemudian ada aroma goreng yang sangat khas pada produk-produk yang digoreng, kemudian terbentuknya tekstur tertentu seperti menjadi lebih keras, kemudian terbentuknya tadi keras di bagian luar, dan juga perubahan warna. Sebagai kalau misalkan Anda amati ini warnanya yang mentah itu lebih terang, kemudian setelah digoreng dia cenderung lebih gelap atau berwarna kuning keemasan. Kemudian karena menggunakan minyak sebagai media penggorengan, maka akan ada penyerapan minyak goreng, dan karena penggunaan suhu tinggi dia akan terjadi degradasi vitamin maupun senyawa-senyawa bioaktif yang sensitif terhadap panas. Kemudian karena di dalam proses penggorengan tersebut menggunakan proses panas, maka dia akan terjadi gelatinisasi pati, kemudian dan juga denaturasi protein yang dapat menyebabkan pati dan protein tersebut dapat dikonsumsi oleh manusia. Nah, mekanisme penyerapan minyak pada produk, kalau misalkan kita amati di dalam produk yang digoreng itu mula-mula minyak itu menempel di permukaan, kemudian masuk dengan daya kapiler, kemudian masuk ke dalam bagian produk yang digoreng dengan prinsip yang disebut dengan penyerapan vakum. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan minyak antara lain kualitas minyak itu, suhu dan waktu penggorengan. Semakin tinggi suhu yang digunakan biasanya minyak itu semakin cepat untuk rusak. Kemudian waktu penggorengan semakin lama digoreng dia akan semakin rusak. Kemudian bentuk produk dan porosity dari produk itu. Nah, semakin porus produk yang digoreng biasanya minyak itu akan cepat berkurang karena diserap oleh produk. Kemudian diserap minyak yang digunakan untuk menggoreng diserap oleh produk. Kemudian juga adanya komposisi produk yang berbeda-beda. Apakah produk yang digoreng mayoritas memiliki kandungan karbohidrat ataupun gula sederhana ataupun lebih tinggi kandungan airnya, itu memiliki sifat-sifat yang berbeda dan mempengaruhi penyerapan minyak. Kemudian apabila dilakukan pretreatment sebagai contoh untuk menghindari terjadinya proses penyerapan minyak yang berlebihan, itu seringkali digunakan coating menggunakan butter sehingga penyerapan minyak menjadi minimum. Dan juga adanya post treatment sebagai contoh untuk penggunaan kentang goreng itu dapat dilakukan proses sentrifugasi untuk menghilangkan minyak yang ada di permukaan produk sehingga akan menghasilkan produk yang lebih sehat karena memiliki kandungan minyak yang jauh lebih rendah dibandingkan yang tidak menggunakan proses sentrifugasi tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh hal yang sangat terkait dengan gorengan yang banyak kita amati di Indonesia.
adalah interaksi antara gorengan dan plastik. Ini cukup menarik apabila kita amati di penjajah gorengan di pinggir jalan itu ada yang menggunakan plastik untuk tempat dari minyak goreng, kemudian langsung digunakan untuk menggoreng tanpa dibuang plastiknya. Jadi langsung dimasukkan ke dalam wajan minyak goreng dan plastiknya. Dan hal ini sebenarnya sangat berbahaya karena plastik itu tidak dapat dikonsumsi oleh manusia dan memiliki berbagai macam bahan aditif yang berbahaya dan dapat menyebabkan kanker dan sebagainya. Ada juga hal yang lain, yaitu penggunaan plastik kresek. Plastik kresek ini merupakan produk daur ulang yang tidak diketahui asal usulnya, bisa menggunakan plastik yang memang bukan untuk makanan dan juga telah melalui berbagai macam proses sehingga dapat menghasilkan suatu plastik yang kalau misalkan Anda amati baunya itu sangat khas dan apabila diamati lebih lanjut itu dilarang digunakan sebagai kemasan primer atau yang bersentuhan langsung dengan produk. Nah, di dalam proses penggorengan ini ada juga hal yang harus diperhatikan, yaitu terbentuknya senyawa akrilamida yang senyawa kimianya adalah C3H5NO. Nah, senyawa ini terbentuk di produk berpati dan dapat menyebabkan kanker. Nah, ini hanya ditemukan pada makanan berpati yang digoreng, dibakar, atau dipanggang pada suhu tinggi sehingga terjadi reaksi Maillard reaction, di mana glukosa dan fruktosa bereaksi dengan asam amino asparagin yang terdapat di dalam produk. Nah, senyawa ini ternyata tidak ditemukan di dalam makanan yang direbus atau tidak dipanaskan. Nah, Agency Office of Environmental Health Hazard Assessment atau OEHHA pada tahun 2010 itu mengusulkan bahwa kandungan maksimum dari akrilamid ini 140 mikrogram per hari. Jadi konsumsi maksimal dari akrilamid itu banyaknya adalah 140 mikrogram. Nah, bagaimana cara untuk menghindari terbentuknya akrilamida ini atau meminimalkan? Ada berbagai strategi. Yang pertama adalah penggunaan senyawa fenol yang diketahui seperti trolok dan juga asam galat itu dapat mengurangi pembentukan akrilamid hingga 70%. Juga penggunaan iradiasi dan juga penggunaan kentang yang sudah bertunas yang tujuannya adalah mengurangi kadar pati sebagai bahan baku dari pembentukan akrilamid. Antioksidan itu juga dapat digunakan untuk mengurangi akrilamid karena antioksidan tertentu yang mudah teroksidasi pada suhu tinggi, dia dapat membentuk quinon dan radikal bebas yang akan merusak akrilamida. Cara yang lain yaitu penggunaan asam laktat. Bakteri asam laktat yang bakteri tersebut dapat mengkonsumsi senyawa asparagin dan gula sederhana sebagai bahan baku dari pembentukan akrilamida, sehingga karena bahan bakunya berkurang maka produksi atau pembentukan akrilamida itu akan berkurang pula. Nah, akan muncul pertanyaan, apakah harus dihindari apabila kita mengetahui suatu makanan itu mengandung akrilamida dalam jumlah kecil? Nah,
Jawabannya adalah tidak, karena kalau misalkan kita amati berbagai macam penelitian di bidang pengaruh akrilamida ini, ternyata keberhasilan reproduksi hasil penelitian tersebut pada percobaan binatang pada dosis tinggi, dan karena penelitian ini menggunakan binatang pada dosis tinggi yang tidak akan terjadi pada manusia, karena konsumsi produk yang mengandung akrilamida pada manusia ini cenderung sangat rendah. Nah, apakah harus dihindari sama sekali? Nah, tidak, karena ternyata akrilamida ini ditemukan dalam jumlah kecil di 40% makanan yang biasa kita konsumsi, sehingga FDA hanya merekomendasikan untuk makan makanan yang seimbang. Pada bagian berikutnya kita akan membahas terkait teknologi vacuum frying. Kita akan membahas beberapa paper di sini yang merupakan hasil penelitian saya. Nah, vacuum frying merupakan proses penggorengan dengan tekanan di bawah tekanan atmosfer sekitar 100 kilopascal. Sedangkan pada tekanan atmosfer itu jauh di atasnya. Nah, sedangkan titik didih air dan minyak akan berkurang pada tekanan di bawah tekanan atmosfer tersebut. Nah, sehingga proses dapat dilakukan pada suhu yang lebih tinggi. Pada suhu yang lebih rendah. Nah, karena itu akan mengawetkan nilai gizi, aroma, dan juga warna produk. Nah, di samping kanan ini kita dapat amati proses penggunaan teknologi vacuum frying ini. Nah, pada bagian awalnya dapat menggunakan buah segar ataupun buah yang sudah disimpan dengan dibekukan, kemudian dikupas, kemudian dapat dilakukan pre-treatment seperti pre-drying, kemudian direndam dengan sukrosa misalkan untuk mengeringkan, mengurangi kadar airnya, kemudian dilakukan proses blanchure, dibekukan, ataupun dilakukan proses pulping untuk membentuk suatu dough atau adonan yang dapat digoreng. Kemudian dilakukan proses vacuum frying, kemudian untuk post treatmentnya dapat dilakukan proses sentrifugasi untuk menghilangkan minyak yang menempel di permukaan produk, sehingga pada akhirnya kita dapat menghasilkan produk buah yang diproses secara vacuum frying. Nah, akan muncul pertanyaan, apakah kita harus menggunakan mangga yang mentah atau buah yang mentah ataupun yang matang. Sebagai contoh untuk kasus mangga, ternyata mangga ini mengalami perubahan setelah dipanen dari warnanya yang hijau atau yang kita sebut mangga mengkal hingga menjadi matang. Dan kalau misalkan kita amati lebih lanjut, akan pada mangga ini mengalami berbagai macam perubahan kimiawi dan juga tekstural. Nah, pada mangga yang lebih mentah ini memiliki tekstur yang lebih keras dibandingkan mangga yang sudah matang ini. Kemudian kandungan pektin, kemudian kandungan bioaktifnya pun juga berbeda. Nah, setelah dilakukan proses vacuum frying, ternyata diketahui bahwa kadar air mangga mentah itu lebih cepat berkurang dibandingkan pada mangga yang matang. Nah, untuk urusan tekstur pada suhu rendah itu tidak ada bedanya antara mangga yang sudah matang ataupun mangga mengkal di sini. Kemudian mangga mentah itu ternyata setelah digoreng dengan vacuum frying ini memiliki kadar lemak yang lebih tinggi dibandingkan
mangga matang. Nah, apabila kita lihat dari senyawa bioaktifnya, ternyata tidak ada beda jauh antara mangga mentah dan mangga matang pada semua suhu yang digunakan. Nah, apabila kita amati warnanya, mangga mentah itu ternyata lebih rentan terhadap suhu dan waktu dibandingkan mangga yang sudah matang, terutama pada parameter kecerahan dan juga terbentuknya warna merah. Di gambar ini kita amati di bagian atas ini menggunakan suhu 90 derajat Celcius, sedangkan pada bagian bawahnya ini menggunakan suhu 120 derajat Celcius. Anda bisa amati terjadi perubahan warna dari yang paling atas ini yang belum digoreng, kemudian setelah digoreng dia akan membentuk titik-titik coklat ini. Nah, berdasarkan parameter di atas, maka diketahui bahwa mangga mentah itu atau mangga mengkal itu lebih dipilih dibandingkan mangga matang. Kemudian kondisi optimum yang digunakan untuk penggorengan mangga ini dengan teknologi vacuum frying itu optimum pada suhu 100 derajat Celcius selama 20 menit. Itu cukup mengurangi kadar air, menghasilkan kekerasan yang cukup tinggi, kan tetapi tidak menyerap terlalu banyak minyak. Di samping itu juga mempertahankan warna dan tidak kehilangan terlalu banyak vitamin C dan beta karoten. Nah, kalau kita sudah melakukan proses penggorengan itu, kita mau melakukan prediksi apa yang terjadi kira-kira dalam proses penggorengan tersebut. Nah, kita bisa menggunakan apa yang disebut dengan model. Nah, kalau misalkan kita amati ternyata ada hubungan antara kadar air dan juga kadar minyak dan juga tekstur dan parameter lainnya. Nah, kita amati di sini adalah data hubungan antara waktu dan kadar air. Ini mangga pengkalnya dan ini mangga matangnya, kemudian dia akan mengalami penurunan kadar airnya. Nah, setelah kita lakukan hubungan antara kadar air dengan kadar lemak, dia memiliki hubungan yang tidak linear, kecuali pada mangga yang sudah matang ini dia memiliki hubungan yang hampir linear, sedangkan pada mangga yang tidak matang ini atau mangga mengkal ini dia memiliki hubungan yang sedikit sigmoid ini. Begitu pula dengan kekerasan, dia juga memiliki bentuk yang seperti huruf S ini. Nah, bagaimana kita caranya melakukan prediksi ini? Kita menggunakan berbagai macam persamaan matematika, menggunakan teknik-teknik misalkan di sini menggunakan model Gompertz. Kemudian untuk melakukan prediksi kadar lemak, tekstur maupun menggunakan persamaan Arrhenius untuk prediksi kadar air ini. Nah, ini adalah parameter-parameter yang digunakan untuk memprediksi kadar air, lemak maupun tekstur berdasarkan kadar airnya. Nah, sebagai take home message yaitu safe processing, safe food dan juga balanced diet untuk menghasilkan hidup yang lebih baik. Terima kasih. Pertanyaan silahkan ditulis di kolom di bawah ini. Silahkan komen juga dan juga jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.